Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Zainal selaku pengampu mata kuliah pemodelan dan simulasi. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu kami membuat simulasi pertumbuhan tanaman dengan kelompok kami, yaitu kelompok 6, dengan beranggotakan saya sendiri Isa Asmaul Husna dan saya Eros Chandra. Dalam video ini, saya akan menjelaskan simulasi pertumbuhan tanaman yang dikembangkan menggunakan Python dengan library Tkinter dan library Matplotlib. Dan simulasi ini dirancang untuk memvisualisasikan dinamika pertumbuhan tanaman berdasarkan faktor-faktor lingkungan seperti air, pupuk, cahaya matahari, dan suhu. Kita akan membahas permasalahan yang diangkat, tahap-tahap simulasi, hingga implementasi kodenya. Nah, untuk permasalahan yang kami angkat, pertumbuhan tanaman adalah proses kompleks yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Namun, pembelajaran tentang ini sering terkendala alat interaktif. Nah, banyak institusi pendidikan, terutama di negara berkembang, tidak memiliki fasilitas laboratorium memadai. Simulasi ini berbasis komputer menjadi solusi yang efektif untuk menjembatani kesenjangan ini. Nah, memungkinkan eksplorasi skenario seperti pengaruh intensitas cahaya terhadap biomasa. Nah, untuk kasus yang ada di dunia nyata yang kami simulasikan, yaitu simulasi ini mencoba meniru kondisi nyata seperti keseimbangan air, pupuk, dan cahaya yang optimal untuk tanaman. Misalnya, kekurangan air hingga 20% dapat menurunkan kesehatan tanaman sebesar 15%. Nah, dengan fitur interaktif, pengguna dapat menyesuaikan parameter ini dan melihat dampaknya secara langsung, layaknya kondisi pertanian nyata. Nah, untuk tahap simulasi saya serahkan ke teman saya Eros. Oke, baik. Yang pertama kita akan melakukan run terlebih dahulu untuk codingannya. Ini kita tunggu sebentar. Coba kita ulang run terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini udah terlihat gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan kita menggunakan pilihan tanaman cabai. Nah, contohnya kita akan memilihkan tanaman cabai selama 5 hari. Di sini kita akan menggunakan air yaitu 50%, pupuk 50%, dan sinar matahari 50%. Di sini saya juga menggunakan suhu 20 Celcius. Di sini. Nah, di sini kita akan melakukan terapan perubahan terlebih dahulu. Kita akan melakukan uji coba sehari dulu. Nah, untuk uji coba sehari belum ada perubahan, yaitu kesehatannya masih 100% dan tingginya masih 0 cm. Nah, dan di sini kita akan lanjut hari kedua. Nah, di sini udah terlihat pertumbuhan tanamannya untuk grafik dan status tanamannya. Di sini coba diubah pupuknya. Kita mengubah pupuknya menjadi 42%. Udah, terapkan perubahan. Habis itu kita lanjutkan hari ketiga. Nah, di sini masih kesehatannya masih 100% dan tingginya 1,1 cm. Nah, kita terapkan lagi untuk ke hari keempatnya, kita rubah kadar airnya. Contohnya air kita terapkan terlebih dahulu. Nah, untuk airnya 87,2%. Nah, kita lanjutkan hari keempat. Nah, habis itu untuk hari keempat tingginya menambah jadi 4 cm. Yang jadinya tadi 1,1 menjadi 1,5 cm. Oke, baik. Maaf. Di sini kita akan melakukan suhunya. Membesar yaitu 15. Kita terapkan, habis itu kita lanjutkan hari kelima. Nah, di sini dia akan menambahkan tinggi 1,8
cm. Yang pertama yaitu ada input parameter untuk pengguna memasukkan data seperti kadar air, pupuk, dan sinar matahari untuk melakukan suhu melalui antarmuka grafis. Parameter ini mempengaruhi proses simulasi. Yang kedua yaitu ada proses simulasi, yaitu sistem menghitungkan pertumbuhan tinggi tanaman berdasarkan model matematis yang menggabungkan faktor-faktor lingkungan dengan variabel genetik tanaman seperti suhu, optimal, dan atau tingkat pertumbuhan. Yang ketiga yaitu visualisasi data hasil yang divisualisasi dalam grafik. Grafik pertama menunjukkan pertumbuhan tinggi dan per hari, sedangkan grafik kedua memantau status parameter lingkungan, dan yang terakhir yaitu ada output sistem memberikan informasi tinggi tanaman, kesehatan, dan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi yang optimal. Oke. Baik, di sini saya langsung saja menjelaskan bagian codingan, tapi tidak semuanya. Gimana? Nah, yang bagian codingan yang saya blok ini, yang .slider ini merupakan antarmuka dan Twitter, yang mana antarmuka dibuat dengan elemen interaktif di dropdown dari slider. Nah, ini memungkinkan pengguna mengatur kadar air secara intuitif. Kemudian bagian 125 sampai 127. Nah, ini bagian sini sampai sini. Nah, ini merupakan model pertumbuhan. Nah, model ini menghitung tinggi tanaman dengan rumus sederhana, yang mana di sini keseimbangan faktor lingkungan dikombinasikan dengan suhu untuk menentukan pertumbuhan. Kemudian Di codingan 178. nah, inilah satu di bagian ini reset X nih. Nah, ini memvisualisasikan dengan matplotlib, yang mana data pertumbuhan divisualisasikan menggunakan grafik linear. Grafik ini memperlihatkan tren pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan dari awal sampai akhir. Kesimpulan kita melakukan simulasi pertumbuhan tanaman yaitu menunjukkan bahwa suhu optimal dan keseimbangan sumber daya sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Dengan elemen acak seperti serangan hama, simulasi menjadi lebih realistis. Ini adalah alat yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pendidikan dan eksplorasi praktik pertanian modern. baik, mungkin cukup sekian presentasi proyek kami tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.